Aku mah masih pemula. Ajarin dong sepuh. Sepuh, ajarin dong, masih pemula aku, sepuh. Tinky Winky Dipsy Lala sepuh. Ajarin dong sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak hal yang mempengaruhi kualitas pisau, antara lain jenis baja, tingkat kekerasan, keuletan, geometri, dan yang gak kalah penting, kualitas sepuhan. Tapi, gimana sih cara biar sepuhannya bagus? Nah, di video kali ini, kita akan menambah wawasan kita tentang cara menyepuh bila dengan pendekatan ilmu metalurgi modern. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penyepuhan, kita terlebih dahulu mengenal salah satu sifat penting pada baja, yaitu kemampuan pengerasan atau hardenability. Kemampuan pengerasan adalah seberapa lambat baja bisa didinginkan dan masih bisa mencapai tingkat kekerasan tertinggi. Sebagai contoh, baja D2 dan HSS dapat dikeraskan hanya dengan didinginkan dengan lambat di udara saja, berarti baja memiliki kemampuan pengerasan yang tinggi. Sebaliknya, baja PER dan baja SK5 jika didinginkan dengan lambat di udara tidak akan mengeras, hanya bisa dikeraskan dengan menyepuhnya pada medium cairan yang mendinginkan lebih cepat daripada udara, berarti baja memiliki kemampuan pengerasan yang lebih rendah. Tingkat hardenability baja dapat menjadi patokan dalam milih medium penyepuhan. Jenis-jenis baja berdasarkan medium penyepuhan antara lain water hardening steel. Baja tipe ini memiliki kemampuan pengerasan yang rendah. Untuk mencapai tingkat kekerasan tertinggi, harus disepuh menggunakan air atau brine yang memiliki laju pendinginan yang sangat cepat. Baja tipe ini sebagian besar hanya baja karbon biasa yang tersusun dari campuran besi dan karbon dan tidak banyak memiliki elemen panduan atau alloying. Baja-baja water hardening antara lain 1045 atau S45C yang biasa ditemukan pada Palu dan Bodem, 1095 atau SK4 yang kita kenal sebagai baja putih dan biasa digunakan pada pisau cutter, W1, W2 atau SK5 yang biasa kita temukan pada gergaji tangan dan pahat kayu. Oil hardening steel. Baja tipe ini mengandung lebih tinggi elemen panduan atau alloying seperti mangan, kromium, dan molybdenum yang meningkatkan kemampuan pengerasan. Jika disepuh menggunakan air, maka baja berpotensi menjadi ketas, retak, atau bahkan patah karena stres dari penyusutan tiba-tiba. Maka dari itu, dibutuhkan medium minyak yang mendinginkan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Baja-baja oil hardening antara lain 4140 atau SC440 yang bisa ditemukan pada bar chainsaw dan lar senjata api, 4340 atau SNCM 439 yang bisa ditemukan pada piston dan seher kendaraan, 6150 atau SUV 10 yang bisa ditemukan pada kunci Inggris dan kunci pas, 5155 atau SUV 9 yang bisa ditemukan pada per mobil dan truk, 5160 atau SUV 9A yang bisa ditemukan pada per Jeep Willys dan sebagian truk, 9260 atau SUV 7 bisa ditemukan pada cincin pegas rel kereta api, O1, SKS3, DIN 2510, bohler K460, dan asap DF3 yang bisa ditemukan pada perkakas kikir besi bermerek dan pahat kayu. 5200 atau SUJ2 bisa ditemukan pada baja bearing atau laher. Keunggulan dari oil hardening steel adalah memiliki tingkat keuletan atau ketangguhan yang lebih baik tanpa mengorbankan tingkat kekerasan baja. Karena itulah baja tipe ini banyak digunakan di kendaraan atau keperluan lain dengan muatan yang berat. Air hardening steel. Baja tipe ini mengandung lebih tinggi lagi elemen panduan mangan, kromium, molybdenum, vanadium, ditambah panduan kobalt, nikel, tungsten yang meningkatkan kekerasan, ketahanan abrasi, tahan panas dan karat, serta yang paling penting, kemampuan pengerasan. Hasilnya, baja air hardening tidak perlu dikeraskan pada medium air ataupun minyak. Pabrik baja memanfaatkan sifat ini supaya bisa memproduksi perkakas dalam jumlah besar dan cepat. Baja-baja air hardening secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 3. Kelas high alloy steel antara lain D2 dan SKD11 atau bohler K110, asap vanadis 8 atau bohler K390, asap alap-alapan Sleipner. Baja ini memiliki keunggulan dari sifat kekerasan dan ketahanan abrasinya. Baja high alloy steel banyak ditemukan pada alat potong industri dan alat potong besi. Kelas high speed steel atau HSS antara lain SKH51 atau M2 atau HSS DMO5. Karena ketahanannya terhadap panas yang tinggi,
Baja HSS banyak digunakan untuk pekerjaan berkecepatan tinggi seperti pada mata bor, bandsaw, circular saw, dan pisau planer. Kelas High Carbon Stainless Steel atau HCSS antara lain 440C atau Bohler 695, Asap L-Max, dan Takefu PG10. Ketahanannya terhadap karat serta kemampuan mempertahankan ketajaman yang tinggi, baja HCSS banyak dipakai pada pisau chef berkualitas tinggi, pisau outdoor mahal, serta pisau bedah. Pada dasarnya, penyepuhan adalah salah satu proses dalam heat treatment atau perlakuan panas, meskipun kita orang Indonesia sering ketukar-tukar istilahnya. Heat treatment atau perlakuan panas pada baja adalah pemanasan dan pendinginan terkendali untuk mengubah sifat-sifat fisik dan mekanik pada baja. Perlakuan panas secara garis besar dapat dibagi sebagai berikut. Annealing yang tidak kita lakukan, normalizing atau normalisasi, hardening atau quenching atau penyepuhan, dan tempering atau penemperan. Mari kita praktikkan langkah-langkah perlakuan panas dengan baja yang sudah kita kenal dan umum dipakai untuk pembuatan pisau, yaitu baja per. Baja per truk atau mobil bisa kita duga terbuat dari baja 5160, 5155, sub 9A atau sub 9. Kurang lebih memiliki resep perlakuan panas yang sama. Potongan baja per ini saya tempa menjadi pisau Viking. Monggo nonton videonya. Cek di deskripsi ya untuk video penempaannya tanpa narasi. Oke, setelah ditempa dan digerinda, dilakukan proses normalizing. Normalizing atau normalisasi yaitu proses pemanasan kemudian pendinginan perlahan-lahan di udara terbuka. Tujuannya adalah untuk memperkecil struktur kristal baja supaya baja menjadi lebih tangguh dan ulet. Proses normalizing pada baja per dilakukan pada suhu sekitar 871 derajat Celcius atau saat baja berwarna oranye kemerahan atau cukup tua selama kurang lebih 10-20 menit, kemudian didinginkan di udara terbuka. Proses normalisasi dapat diulang sekitar 2-3 kali dengan suhu yang lebih rendah, namun tidak lebih rendah dari 816 derajat Celcius atau saat baja berwarna merah terang. Bang, aku mau manasin sampai suhu 1000 derajat, Bang. Pemanasan dengan suhu terlalu tinggi justru akan menyebabkan struktur kristal baja membesar sehingga ketangguhannya malah berkurang dan menjadi getas. Baja yang dinormalisasi memiliki sifat ulet dan tangguh, namun belum bisa digunakan menjadi pisau karena tidak keras dan tidak bisa mempertahankan ketajamannya. Setelah baja dinormalisasi, dilakukan proses hardening atau quenching atau penyepuhan, yaitu proses pemanasan kemudian didinginkan secara tiba-tiba. Tujuannya adalah untuk membuat baja menjadi keras sehingga bisa ditajamkan. Pada baja per, baja dipanaskan hingga fase austenit sekitar 800-860 derajat Celcius atau saat baja berwarna merah menyala atau sedikit oranye, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Baja dipanaskan sekitar 5-10 menit tergantung ketebalan bilah, kemudian disepuh dengan minyak atau oli sepuh yang sudah dipanaskan. Kenapa minyak sepuh harus dipanaskan? Minyak sepuh yang dipanaskan kekentalannya berkurang. Ketika minyak menjadi lebih cair, maka minyak lebih cepat mendinginkan baja, namun tidak secepat air sehingga seimbang. Pendinginan cukup cepat, namun tidak terlalu cepat sampai berisiko retak. Penyepuhan dilakukan sambil menggoyang-goyangkan bilah naik turun. Hal ini dikarenakan ketika menyepuh baja, permukaan baja yang super panas mentransfer energi kalor ke medium penyepuhan sehingga medium secara cepat menguap dan menjadi gelembung gas yang menyelimuti baja, yang memperlambat pendinginan. Menggoyang-goyangkan bilah akan memecah gelembung udara sehingga pendinginan menjadi lebih cepat. Baja yang sudah sepuh menjadi keras namun getas. Sedikit pembekokan dapat membuat bilah menjadi patah. Tempering atau penemperan yaitu proses pemanasan dengan suhu rendah dalam waktu tertentu pasca penyepuhan. Tujuannya untuk mengurangi sedikit tingkat kekerasan dan kegetasan, namun meningkatkan ketangguhan baja sehingga lentur dan tidak getas. Penemperan dilakukan menggunakan oven yang suhunya bisa dikendalikan, dilakukan pada suhu sekitar 175 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius selama 1 jam. Akan lebih baik lagi jika dilakukan sebanyak 2 kali siklus penemperan. Baja per termasuk baja dengan tingkat ketangguhan yang tinggi, sehingga cocok jadikan pisau pendek maupun panjang. Bagaimana jika tidak punya oven?
Atau bagaimana jika bilah terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam oven? Caranya, penemperan dapat dilakukan menggunakan torch dengan suhu rendah. Atau jika tidak punya torch, dapat menggunakan kompor masak sehari-hari. Bilah dipanaskan perlahan-lahan dari pangkal gagang ke ujung. Pemanasan difokuskan pada bagian spine atau punggung bilah yang lebih tebal dan dijauhkan dari mata bilah yang lebih tipis. Perhatikan dengan seksama perubahan warna oksidasi pada bilah. Jika sudah menjadi kuning padi, maka hentikan pemanasan pada bilah tersebut dan pindah ke bagian bilah yang lain. Warna kuning padi menunjukkan pemanasan sudah mencapai suhu sekitar 200 derajat Celcius. Hati-hati, jika warna di bagian mata bilah berubah menjadi ungu atau biru, itu menunjukkan bahwa pemanasan terlalu lama atau terlalu panas. Ini akan mempengaruhi tingkat kekerasan bilah nantinya yang menyebabkan mudah penyok. Jika semua bagian bilah sudah mengalami perubahan warna, maka hentikan proses penemperan. Dapat dihentikan secara perlahan-lahan atau dihentikan paksa dengan dicelupkan dengan air. Berhasil tidaknya temper dapat dibuktikan jika bilah dibengkokkan kemudian kembali seperti semula, artinya berhasil. Jika dibengkokkan namun tetap bengkok, penemperan gagal. Pisau yang sudah kita buat dengan teknik perlakuan panas modern akan kita tes. Tesnya antara lain tes ketajaman standar, yaitu dengan memotong kertas dan mencukur rambut. Tes kekuatan, yaitu dengan melakukan batoning pada kayu bangunan. Tes stabilitas mata bilah, yaitu dengan melakukan feathering atau memahat kayu dengan gerakan dipelintir. Demikianlah video tentang heat treatment dalam pembuatan pisau. Tentunya resep ini berlaku untuk tipe baja per mobil yang umum di sekitar kita dan mudah didapat dan murah. Tidak untuk baja lain, terlebih baja kelas tinggi seperti D2, M2, 440C, dan lain-lain. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang ilmu olah baja. Maju terus industri perpisauan Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.